Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Renaldi. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina. Kali ini saya akan membuat satu mata pelajaran, yaitu tentang sebuah karya ilmiah dan dipresentasikan di handphone ataupun di laptop. Puji dan syukur kita panjatkan berdoa bersama terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat beliau di mana kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Kali ini saya akan membawakan suatu judul yang bernama pengaruh penggunaan bahasa prokem sebagai alat komunikasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang ada di kalangan mahasiswa. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan seseorang kepada orang lain. Melalui bahasa pula manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Pemakaian bahasa Indonesia di zaman sekarang ini sudah banyak divariasikan. Dalam pengucapan pembicaraan, penyampaian kata-katanya pun sudah tidak baku lagi. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang berkembang pesat di Indonesia dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia, dan termasuk cara gaya bicaranya. Agar banyaknya ragam tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih ragam tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya, apapun latar belakangnya. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti atau mencari informasi tentang pengaruh penggunaan bahkan prokem sebagai alat komunikasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang di kalangan mahasiswa. Rumusan masalah yaitu bagaimana wujud pemakaian bahasa prokem dalam komunikasi di kalangan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa prokem terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan wujud pemakaian bahasa prokem. Seberapa besar pengaruh pemakaian bahasa prokem tersebut terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang ada di kalangan mahasiswa. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, bahasa prokem. Bahasa prokem atau slang adalah bahasa sandi yang dipakai dan hanya dimengerti kalangan remaja. Bahasa ini konon berasal dari kalangan preman. Bahasa prokem ini digunakan sebagai sarana komunikasi di antaranya remaja. Selama kurang tertentu, sarana komunikasi ini diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan informasi yang tidak boleh diketahui oleh kelompok usia lain, terutama oleh kalangan orang tua. Ragam ini mereka gunakan agar orang-orang dari kelompok dan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya. Pemakaiannya, hal ini merupakan perilaku kebahasaan yang bersifat universal. Maksud dari kata bahasa prokem ini adalah suatu bahasa
yang tidak biasa disebutkan sering disebutkan. Seperti itulah contohnya. Yang kedua, bahasa prokem di kalangan mahasiswa saat berkomunikasi. Ragam bahasa kekinian, ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantikannya dengan kata yang lebih pendek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa wujud bahasa prokem yang sering digunakan kalangan mahasiswa saat berkomunikasi, yaitu bahasa prokem dan arti maknanya. Misalnya, kepo berasal dari kata kaipo yang berasal dari bahasa Hokkien yang banyak dipakai di Singapura dan sekitarnya. Kepo berarti ingin tahu, mencampuri urusan orang lain, dan tidak bisa diam-diam. Kata ini mempunyai konotasi yang agak negatif. Yang kedua, rempong yang arti atau maknanya berarti dan ribet atau repot atau rese. Careless arti dan maknanya itu berarti kali, yaitu berikutnya kacang. Seperti arti dan maknanya, kacang juga bisa merupakan singkatan dari kakean, cangkem alias banyak omong. Dan arti kacang yang ketiga adalah tidak diperdulikan. Woles itu arti dan maknanya berasal dari kata slow yang dibalik santai atau tenang. Mager arti makna singkatan dari malas atau gerak. Yang selanjutnya yaitu adalah masbulu. Masbulu ini adalah singkatan dari masalah buat lo, sebuah ungkapan yang digunakan apabila kamu merasa seorang terlalu mencampuri urusan orang. Selanjutnya cuek itu arti dan maknanya lah tidak acuh. Selanjutnya koro yang arti atau maknanya yaitu karaoke dan bernyanyi. Baper bawa perasaan. PHP pemberi harapan palsu. GWS get well soon. Jaim jaga image. Lebay berlebihan. Bingit banget. Galau sedih sekali. Move on. Kata move on ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti berlanjut, tetapi pada kata kekinian artinya cari pacar setelah putus. Selanjutnya garing, lawan yang tidak lucu. Selanjutnya penutup. Dari kesimpulan ini, fenomena bahasa kekinian yang digunakan oleh mahasiswa adalah mendapatkan pengaruh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, kata-kata yang berupa singkatan, kata-kata penghilang huruf, pendekatan kata makna sesuai kampus, tetapi perubahan makna dan kata yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Pudarnya bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa oleh bahasa prokem menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat kita. Upaya kita untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia yaitu dengan menyadarkan para remaja ataupun mahasiswa untuk mencintai bahasa Indonesia, dan juga pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tak menjadi bahasa yang dapat dibanggakan dan sejajar dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita dan juga sebagai identitas bangsa. Untuk itulah kita sebagai generasi muda harus cermat dan memiliki serta mengikuti tren yang ada.
Jangan sampai merusak budaya bahasa kita sendiri. Sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan pelajar digunakan secara intensif, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari. Seharusnya para orang tua mengajarkan pada anak-anaknya sejak dini, sehingga anak lebih memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan. Cintailah bahasa-bahasa Indonesia. Sekianlah hasil dari video saya ini mengenali suatu karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Prokep sebagai Alat Komunikasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang ada di kalangan mahasiswa. Sekianlah dari karya ilmiah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.